103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, saatnya Nyai Ratu bincang-bincang mengenai keuangan. Yang ini ya, yang resmi ya. Spesial bersama Finansialku.com. Dan tema kita pagi ini adalah atur keuangan untuk Sandwich Generation ya. Terus gimana sih tips dan cara yang tepat mengatur keuangan bagi Sandwich Generation? Nah, untuk lebih jelasnya sudah hadir di studio bersama dengan Ratu Sawangan, ada Babang Ganteng ya, ada Mas Mariadi Santana, CFP QWP, Financial Planner dari Finansialku.com. Pagi, Assalamualaikum Bang Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DFM Mania. Tadi Jeffrey nanya, gituin kan Bang Yadi sama Ratu Sawangan, abis ini mau nyelawat ya, item-item. Kagak, ini akhir bulan, gua mah tergantung apa, duka cita dompet gua. Tapi ngomongin masalah dompet ya, ini kita kan ada hubungannya juga nih sama Sandwich Generation ya. Jangan-jangan mereka sebelum akhir bulan juga udah berduka cita dompet. Tapi terangin dulu, ini maksudnya apa sih Sandwich Generation ini? Generasi sandwich ya tadi. Ya, generasi sandwich. Bahasa Indonesia generasi sandwich. Betul. Oke, sandwich itu kan roti ya sebenarnya, tapi ada isinya. Jadi bahasa gampangnya mungkin bahasa Indonesianya generasi yang kejepit gitu. Kejepitnya bukan kejepit apa ya, kejepit kondisi keuangannya kejepit gitu. Tadi kan udah dijelasin juga ada biaya lain selain dirinya sendiri yang harus dicukupin gitu kan. Orang tua, nggak hanya orang tua loh ternyata, bisa juga adik, iya, gitu kan, keluarga lain atau saudara-saudara yang misalkan keponakan gitu kan, keluarganya tidak mampu, jadi kita bantuin. Nah itu skupnya luas banget gitu, artiannya nggak hanya untuk membiayai orang tua aja gitu. Memang sih awalnya adalah dari membiayai orang tua karena kan dia punya anak atau dia punya keluarga, terus harus membiayai juga orang tuanya juga atau mertuanya segala macam. Nah itu awalnya dari situ, tapi makin kesini ternyata banyak gitu. Tadi adiknya, ponakan, siapanya gitu kan. Benar-benar banyak banget yang harus dibiayain selain dirinya sendiri. Sedangkan kita biayain diri kita sendiri aja karena ini tanggal segini aja kita udah hitam-hitam gitu. Iya, udah hitam-hitam kan dompetnya kan ya. Bajunya juga. Iya. Kan udah berduka. Gimana kalau ditambah awal bulan atau ketika kita dapat penghasilan, kita harus biayain orang lain juga gitu kan. Tapi kan ini tanggung jawab kadang-kadang. Gimana ya, dibilang salah juga nggak bisa, tanggung jawab hati nurani kan ya. Iya, apalagi dengan budaya kita ya. Betul, tepo seliro kan. Iya, orang tua ya istilahnya ini giliran kita untuk membiayai orang tua gitu kan. Dulu kan kita dibiayain. Itu yang banyak terjadi dan banyak ketika saya ketemu klien gitu ya. Itu banyak ceritanya seperti itu. Mereka kenapa sih membiayai orang tua? Kenapa sih akhirnya kok biaya orang tua lebih banyak daripada dirinya sendiri kadang-kadang gitu kan. Betul. Ya karena itu alasannya, karena nggak enak karena dulu merasa saya bisa seperti sekarang karena orang tua gitu kan. Jadi memang harus membiayai orang tua, atau memang karena keluarganya jadi dia tulang punggung keluarga, mau nggak mau gitu kan, karena mungkin dia anak pertama gitu, anak pertama yang pertama kali bekerja. Betul. Otomatis ini juga jadi ada perasaan harus membiayai, sekarang giliran saya untuk membiayai keluarga gitu kan. Gitu. Ini kita sih bukan ngomongin apakah salah apa enggak gitu. Betul. Ya, dan namanya kita juga nggak ada hubungannya sama agama, tapi aku percaya memang kalau misalnya kita memberikan pada orang tua, aku yakin rezeki dilipatkan. Tapi ini kita nanya nih, gimana nih ya antisipasi untuk supaya tidak kita hitam-hitam dompetnya, bener nggak? Iya kan ya, bener ya. Betul. Caranya untuk mengatur ya. Kalau memang kita nih termasuk dalam golongan sandwich generasi sandwich ini. Caranya sebenarnya kita atur untuk mencukupi diri sendiri dulu. Kita tahu apa yang kita akan keluarkan untuk diri kita sendiri. Jadi kita tahu juga untuk pengeluaran kita berapa, sisanya akan jadi ada berapa. Catat dulu nih, catat seperti biasa nih. Bang Yadi selalu bilang pokoknya catat yang pertama kali. Tapi diri kita dulu catat. Diri kita dulu. Sebenarnya pengeluaran kita berapa? Apakah penghasilan kita cukup untuk pengeluaran kita? Nggak cukup, gimana dong? Nah itu.
Kalau diri kita tidak cukup ya kita harus mencari cara supaya mungkin pekerjaannya harus ditambah nih, atau mencari pekerjaan yang lebih baik, atau skill kita harus ditambah. Iya. Jadi kita tahu mengenal diri sendiri dulu. Betul. Gitu. Kitanya mampunya seberapa sih? Gitu. Kadang-kadang ada juga yang dari awal karena masih baru bekerja gitu ya, karena baru bekerja kan belum tahu sebenarnya pengeluaran dia akan jadi berapa. Jadi banyak yang langsung kasih ke keluarga apa segala macam, akhirnya hidupnya dari sisanya. Nah, gitu. Ini kebalik ya, berarti salah ya. Betul. Ya. Betul. Karena kalau kita tidak bisa mengapresiasi diri kita sendiri, tidak bisa membuat diri kita senang, gimana kita bisa menyenangkan orang lain? Gitu. Kadang-kadang memang ada yang penting orang lain senang dulu nih. Nggak apa-apa deh, saya belakangan gitu, atau ya udah nggak apa-apa susah dulu gitu. Ya, tadi kan yang penting nanti rezekinya ada. Ya mungkin ada yang bisa berhasil seperti itu gitu, tapi butuh waktu juga kan. Iya, betul. Ya, selama dia belum ada kebutuhan yang lain atau belum ada keluarga, nggak masalah sebenarnya. Iya. Bang Yadi, ini kita Jakarta nih. Bang Yadi mau tanya nih ya. Gimana tadi kan alokasi yang pertama, berarti kita harus alokasiin buat diri kita dulu. Betul. Kita catat tuh, ya. Nah, kalau sampai kita nggak bisa buat ada dana buat tabung, gimana cara kita mengakali mensiasati supaya kita tetap bisa ada dana untuk hari tua ya, berarti nabung ya. Juga nabung gitu kan ya. Betul. Kalau untuk diri kita, untuk keluarga terus ada nabungnya. Iya. Nah, dicek dulu nih buat kitanya seberapa banyak sih sebenarnya, udah efektif atau belum di pengeluaran kita sebenarnya. Kalau misalkan udah mepet semua, ya coba cek lagi sebenarnya ada gak sih pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu banget gitu, tetap kita keluarin. Nah, dari yang nggak perlu itu kan kita bisa alihin dari nabung itu kan nggak harus makan kayaknya nggak perlu ya. Jeffrey langsung melotot, buat lu kayak nggak perlu bayar nebeng gitu kan. Langsung di stop. Nggak apa-apa, itu salah satu cara kan itu. Tapi nebengnya jangan setiap hari juga gitu. Sekali-sekali lah. Jadi kita cari nih mana yang nggak perlu. Misalnya gitu kan. Dan nabung itu atau menyisihkan itu kan nggak harus yang besar gitu jumlahnya. Mulai dari 50.000 aja boleh gitu kan, 50.000 terus naik nanti sebulan nggak apa-apa gitu kan. Misalkan bisanya baru 50.000 nih, nggak apa-apa, itu sudah ada nih, bisa menyisakan 50. Paling nggak bisa disisakan gitu kan. Itu kita masukin di pengeluaran juga nggak buat tabungan? Sebaiknya. Kalau di pencatatan iya pastinya kan, semua yang keluar itu dicatat semua di situ, mau untuk pribadi, mau untuk orang tua, untuk orang lain, untuk diri kita sendiri, atau untuk yang nabung, atau kita mau beli apapun itu kita catat semua kan. Yang penting hasilnya sama nih, bisa pendapatan kita bisa 0 gitu kan, sama berarti kan. Berarti itu kan udah efektif. Tapi tinggal gimana kita atur supaya jadi 0 itu gimana. Nah misalkan bisa nabungnya 50.000 gitu kan, ya nggak apa-apa, bulan ini 50.000, coba bulan depan bisa gak dinaikin. Jadi kalau kita ngomongin nabung itu nggak harus yang jutaan 500. Kita turun, aduh ini gue masih kurang ya, turunin 10.000. Iya, kalau masih kurang itu berarti masih ada pengeluaran yang harus ditekan. Mas, Bang Yadi gimana? Cabai 140.000 nih. Cabai naik, telur aja juga naik, telur naik turun gitu. Iya, aduh pusing juga. Gitu. Iya, gimana mau ditekan ini udah gepeng ini. Nah, sebenarnya ada dua cara kan. Kalau kita nggak bisa naikin pengeluaran kita naikin penghasilan kita. Memang nggak segampang itu ya. Wah, iya. Kerja aja udah sampai malam gitu kan. Betul. Ya coba cari pekerjaan lain yang benar-benar skill kita sama di situ, tapi secara penghasilan bisa lebih besar. Kalau enggak kita belajar lebih banyak di pekerjaan itu supaya skill kita nambah. Betul. Gitu kan. Jadi kita ketika mau keluar dari perusahaan itu, kita punya skill yang lebih supaya bisa dibayar lebih mahal. Gitu. Kalau kita ngomongin mengenai pengaturan keuangan untuk generasi sandwich, nah, apa nih pesan dan solusi kepada DVM Mania yang sudah terjebak dalam generasi sandwich? Yang sudah terjebak ya. Kalau yang sudah terjebak ya, coba kita bongkar dulu.
Ya, kita bongkar sebenarnya pengeluaran kita kemana aja sih, gitu kan? Untuk keluarga itu berapa, untuk diri kita berapa, apa yang bisa kita sisihkan. Coba cek dari situ, kita belajar dari situ sebenarnya ini bisa gak sih untuk masa depan kita juga, gitu. Karena yang perlu kita siapkan adalah masa depan kita kan, supaya generasi ini tidak berulang ke anak-anak kita atau generasi selanjutnya. Jadi bukan jadi warisan. Betul. Ya kan, gimana memutuskan itu ya? Kita harus cari cara gimana kita survive dulu sekarang nih, ya kan? Gimana kita mau survive? Kita harus tahu kondisi sekarang seperti apa yang bisa kita perbaikin, ya, apa yang bisa kita kurangi, apa yang bisa kita alihkan. Ya. Nah, kalau dari situ kita udah tahu, ya, atau mungkin penghasilan kita harus kita tambah. Kalau dari situ kita sudah tahu, akhirnya kan kita bisa merencanakan sesuatu ke depannya. Bisa kita bikin sebuah kondisi yang baru atau pola yang baru. Nah, dari situ baru kita bisa lepas dari kondisi, atau paling tidak kita bisa survive dengan kondisi terjepit tadi itu. Tuh ya, jadi di spread dulu tuh ya. Kalau udah sampai kita terjepit ya dengan situasi generasi sandwich, di spread, maksudnya dijabarin dulu apa sih pengeluaran kita. Betul. Itu ya, sambil kita lihat nih, mana yang penting semua. Bingung lagi. Kalau ngerasa penting semua, kadang kita butuh orang lain, pendapat orang lain. Iya. Pendapat profesional. Teman Bang Yadi dan teman-teman di finansialku.com, ya kan. Betul. Jadi bisa kunjungin juga tuh ya ke websitenya finansialku.com, atau bisa juga kunjungin medsosnya ya. Atau dari aplikasi ada. Oh, di ini aplikasi juga ada. Di Android atau tinggal di download Apple. tuh. Jadi kalau kita menghitung juga ada pencatatan. Ada di sana ada pencatatannya. Wah, kita mau catat-catat bisa di situ. Tuh, jadi apa nama aplikasinya? Coba dicari nih, diinstal. Aplikasinya Finansialku. Finansialku, yang gambarnya huruf biru. F. Huruf F biru. Nah, huruf F biru ya. Terima kasih nih, hari ini udah hadir nih Bang Yadi ya. Sama-sama. Jangan bosan-bosan. Enggak bosan. Karena masih banyak tuh pertanyaan, satu lagi belum tuh. Maaf ya yang belum kebacain WhatsApp-nya karena waktunya sangat terbatas. Setelah ini ada dukun mantra yang akan beraksi ya. Terima kasih juga buat Bang Randy Balusa, juga buat Jeffrey di sini ya. Kita ketemu lagi di lain waktu, Bang Yadi ya. Salam buat teman-teman di finansialku.com ya. Akhir kata aku ucapin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.